Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Febriani, NPM 5020201, kelas 4E PGSD, dengan mata kuliahan Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan kurikulum 1947, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Berbicara kurikulum, apa sih kurikulum itu? Baiklah, kita bahas. Kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik dari peran yang sangat strategis dan fundamental dalam perjalanannya pendidikan yang baik. Maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan, karena baik atau tidaknya suatu kurikulum dilihat dari proses dan hasil pencapaian yang telah ditempuh. Next, memasuki materi inti, yang pertama itu ada kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pembelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mempercirikan bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, atau artistik. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini pertama pada era Orde Baru, bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk manusia menjadi Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975. Pemerintahan kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujitoh, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975. Disempurnakan, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melapor. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintahan memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Next,
Kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pembelian kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapai kompetensi. 9. Kurikulum 2006. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan tersebut adalah materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada kondisi atau masa darurat. Dengan demikian, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan madrasah. Yang terakhir, kurikulum paradigma baru. Dalam implementasi kurikulum paradigma baru ini, Kemendikbud memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbud menyampaikan buku guru, model ajar, ragam asesmen formatif, dan contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan untuk membantu dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang kurikulum 1947, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.